Ya, ini pekan kelima, pekan Mubarak ya. Spesial banget, Insya Allah. Saya pikir tadi hujan deras, wah banyak tidak hadirin. Ternyata orang sini tidak kalah dengan hujan ya, Insya Allah. Tapi kalau udah batu kayak di Jakarta, kayak lari kita. Masya Allah. Ada mak-mak nih. Ada? Wah, berubah nih temanya ini, Masya Allah. Saya pikir cuma kita-kita ini. Harus ada kontrol ini. Masya Allah. Yang kalau Kapolda hadir, gak repot kita ini. Insya Allah. Insya Allah. Baik, kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika la. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin imamul mursalin qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah maghrib yang Allah cintai. Alhamdulillah kita berada pada hari ke-6 di bulan Rabiul Awal. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan berbagai nikmat. Sekalipun di ibu kota suasana sempat mencekam. Tapi semoga itu sebagai pertanda rasa cinta anak negeri ini kepada negeri ini sendiri. Jamaah sekalian, salah satu tanda Nabi dan pengikutnya, Allah sebutkan mereka dalam Al-Quran, surat Al-Imran, surat ketiga, ayat 146-147. Kepada Pak RW, silakan dibaca. Karena dia suka baca. Ya. Masya Allah. Al-Imran, minimal terjemahannya pasti ketemu. Al-Imran 146, 147. Masya Allah. Pak RW kemana-mana tuh bawa asisten. Soalnya ibu RW nggak lepas dia sendiri. Bahaya kalau dia lepas sendiri. Masya Allah. Gitu, Masya Allah. 146, 147. Yang terdakwa, mereka tidak boleh dilemah karena bencana yang menimpanya di dalam Allah. Tidak ada semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah mencintai orang-orang yang sabar. 147. Tidak lain ucapan mereka kecuali doa. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam usaha kami. Tetapkanlah pendirian kami dan pertolongan kami terhadap kaum yang fasik. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbuyuna katsir. Berapa banyak para nabi dan sejumlah pengikutnya mereka berjuang hidup di jalan Allah. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'afu wa mastakanu. Tidak lemah mereka secara mental, tidak lemah mereka secara fisik, dan tidak pernah menyerah. Nah, ini karakter yang akan kita bahas malam ini. Siapa mereka? Nabi dan berikutnya. Tidak lemah secara mental, tidak lemah secara fisik, dan tidak pernah menyerah. Nanti kalau kajian khusus tidak lemah secara fisik, habis kajian harus tes gula darah, asam urat, kolesterol. Saya pernah melakukan begitu. Ternyata 80% jamaah saya asam urat. Masya Allah. Pantasan kalau sholat lama mereka tegur. Ustaz jangan lama-lama jadi imam. Kenapa? Jempolnya nggak kuat. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, kata Rasulullah SAW. Ini hadis sahih. Ya. Hadis sahih. Riwayat Imam Muslim. Al-mu'min al-qawiyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-da'if. Orang mukmin yang kuat
Orang mukmin yang kuat, kuat fisik, kuat mental, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang letoy. Untung duduk di karpet. Kalau nggak pulang mencret. Mabit tahajud di masjid 2 hari izin kantor. Kenapa? Demam Ustaz. Ya Allah, wala quwwata illa billah. Mana lebih berbahaya? Lemah fisik apa lemah mental? Lemah fisik banyakkan protein, kurangin karbo, istirahat cukup, segar. Tapi kalau lemah secara mental bahaya. Contoh, mulai takut sama istri. Itu lemah secara mental. Mohon maaf, itulah sebabnya sebenarnya pengajian ini khusus bapak-bapak. Tapi karena ada ibu-ibu nih, kita terpaksa harus rem-rem sedikit lah. Gitu. Yang paling bawah itu orang lemah ketika dia tidak lagi merasa berarti. Kalau kita buka YouTube, kita suka protes tuh. Di YouTube tuh disebutkan, penduduk negara paling berbahagia, Skandinavia. Norway, Finlandia, Swedia, Swiss, Masya Allah, Denmark. Di sana mall jam 6 tutup. Nggak ada orang royo-royo kerja sampai malam. Hidup tuh nggak begitu berat-berat amat. Tapi PBB juga memberi catatan. Negara tertinggi angka bunuh dirinya Skandinavia. Loh kok bisa Ustadz? Kenapa mereka penduduk yang paling berbahagia bisa menjadi negara-negara tertinggi angka bunuh dirinya? Karena mereka tidak terbiasa susah. Kalau kita ada yang bunuh diri, itu bodoh banget itu. Kenapa? Udah susah kita. Makanya siapa tadi yang bilang kopi-kopi itu? Ya, ada yang suka kopi di sini? Ingat, hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Makanya kita bisa jangan langsung pulang, ngopi-ngopi lah sedikit. Tapi jangan kopi pahit, ya Allah. Hidup sudah pahit, minum kopi pahit. Pulang ke rumah, diomelin lagi istri. Allah. Pahit benar hidupmu, Masya Allah. Jadi, teman-teman sekalian, Allah menggambarkan Nabi dan para pengikutnya, mereka itu berjuang di jalan Allah. Dan ucapan mereka satu saja. Rabbana fir lana dzunubana wa israfana. Ampunilah dosa-dosa kami dan sikap yang berlebih-lebihan. Nah, yang bikin capek hidup tuh berlebih-lebihan. Makan berlebihan. Makanya mohon maaf nih, agak melebar dikit. Insyaallah. Tidur berlebihan. Mohon maaf nih ya, kan kita juga ngukur-ngukur ini insyaallah. Jadi antum kalau lihat saya suka pakai baju begini biar kelihatan kurus. Kata ini Ustadz jangan pakai baju ini, pakai satu warna lain, satu warna beda. Ustadz terlihat agak sedikit ramping. Ya, Masya Allah. Jadi teman-teman, tidur berlebihan, nah, itu yang bikin parah. Gitu. Termasuk ngomel berlebihan. Itu juga bikin masalah, Masya Allah. Wanita itu cuma 3. Kalau uangnya dikit, ngemil dia. Karena uang dikit. Tapi kalau uang banyak, ngemol dia. Masya Allah. Apalagi yang ion baru itu. Tapi kalau nggak punya duit, ngomel mereka. Masya Allah. Shh, jangan bilang-bilang. Masya Allah. Ngemil, ngemol. Nah, hati-hati yang ketiga itu. Masya Allah. Gitu. Ustadz ada kiat kalau istri ngomel. Saya biarin aja. Saya wudhu, langsung saya baca. Yasin wal Qur'anil Hakim. Siapa yang mati itu? Masya Allah. Rasa-rasanya sudah mati hatiku ini. Masya Allah. Jadi gitu. Makanya kalau kita pulang ke rumah, hati-hati. Lemah yang paling berbahaya adalah ketika tidak lagi merasa berarti. Makanya bapak-bapak, ini kiat paling nomor 1. Kalau pulang ke rumah, istri ada di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia salam cium, tarik peluk dia.
menyandarkan dada itu, dia akan merasa tenang. Dan jangan lupa, bisikan kalimat sederhana ini di telinganya. Apa itu? Kau begitu berarti. Ya Allah. Itu kalau nggak ada plafon, terbang dia kayak roket. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Justru karena tanggal-tanggal begitu, ucapkan kalimat itu. Kau begitu berarti. Karena wanita itu senang kalau ada agak sedikit romantis. Ayah mau makan? Maulah, belum makan aku. Aku bikinin sayur ya. Dek, boleh nggak kau bikin sayur bening? Kenapa? Biar sebening hatiku padamu. Itu walaupun tanggal tua, aman itu. Ketika dia bawa ke meja, beritahu dia, dek, boleh nggak kau bikin sambal? Buat apa bang? Biar aja lebih terasa hubungan kita. Bro, belajar dikit lah, belajar dikit. Karena bagaimanapun wanita itu pingin diapresiasi. Ya, jadi boleh lemah, tapi jangan menyerah. Boleh letih, tapi jangan berhenti. Hanya orang yang tidak berhenti yang akan sampai. Jadi kalau kita lihat ada orang gagal, itu bukan karena dia tidak pintar, bukan karena dia tidak. Orang gagal itu dia berhenti sebelum waktunya. Sebenarnya kalau dia terus saja, dia akan sampai. Gitu. Maka jangan pernah berhenti. Katakan pada orang rumah, aku takkan pernah berhenti untuk selalu mencintaimu. Masya Allah. Masya Allah. Ustadz, kenapa omong-omong kayak begini? Karena antum tuh udah nggak pernah ngajak dia ke toko emas, nggak pernah ngomong romantis. Sunyi itu, sepi, ya, stagnan begitu. Jadi perlu juga untuk memberi support istri itu. Pertanyaannya Ustadz, gimana Nabi dan para sahabat, orang-orang yang bersama dengan mereka itu bisa bersabar, bisa kuat, dan tidak mudah menyerah. Nah ini rasa-rasanya kita butuhkan saat ini. Ya. Kalau saya melihat yang paling tinggi semua daya tahan kita itu adalah tetap percaya. Kalau pasangan tidak ada lagi rasa percaya, semuanya selesai. Maka kalimat I believe you. Jadi itu harus selalu. Aku percaya padamu. Bang, ini kata teman-teman di grup, abang begini-begini. Bagaimana menurutmu? Aku percaya sama abang. Makanya jangan pernah mengkhianati kepercayaan pasangan kita. Kita dengan Allah berakar dari mana? Rasa percaya. Yakin Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kata Imam Ibn Taimiyah, tanda orang beriman itu bukan sekedar kau yakin, tapi kau benar-benar percaya Allah mendengar apa yang kau keluhkan. Kau benar-benar percaya apa yang engkau sampaikan. Dia tidak tuli, dia tidak tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum. Jangankan tidur, ngantuk pun Allah tidak. Maka orang beriman itu nomor satu supaya dia tetap kuat, apa itu? Kuatkan keyakinanmu. Kalau bahasa hadis, jaddidu imanakum. Terus perbaharui. Apa itu kalau handphone sudah mau di-upgrade terus. Ustadz, apa? Ustadz tidak percaya saya beriman kepada Allah. Saya percaya kau beriman kepada Allah. Tapi Nabi menyebut, jaddidu imanakum. Teruslah perbarui iman. Kenapa? Al-iman yazid walankus. Iman itu naik dan juga turun. Kira-kira mana lebih tinggi iman? Tanggal tua apa tanggal muda? Kayak sepengalaman saya ini. Saya itu kalau tanggal tua suka lihat orang sholat sunat.
Kalau tanggal muda beda takbirnya. Allahu Akbar. Tanggal muda. Tapi kalau tanggal tua beda. Oh. Lebih terasa Allah tuh di tanggal tua. Apalagi orang rumah sudah mulai bernyanyi. Masya Allah. Makanya lihat aja tuh. Keimanan kita tuh naik. Kalau orang rumah banyak bernyanyi. Biasanya kadang isya maghrib dia di masjid. Dia aja zikir aja. Mas, kok nggak pulang? Nah, itu masih bagus tuh. Jadi kalau Mas nggak pulang, itu berarti orang rumah itu. Jadi kalau lagi gini, dia lagi fokus. Jadi tolong, teruslah, ya, perbaharui iman. Yazid bitta'ah. Setiap kebaikan, setiap ketaatan otomatis menambah keimanan. Wayankus bil ma'asi, tapi dia turun ketika orang itu melanggar, bermaksiat. Makanya teman-teman sekalian jangan anggap remeh sebuah kebaikan. Karena sebuah kebaikan itu membuat iman kita tuh terus terupgrade. Jadi kalau orang tanya bagaimana mengupgrade keimanan, tergantung kebaikanmu. Datanglah seorang yang sudah berusia 68 tahun. Menemui salah satu orang paling soleh di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tidak disebut sahabat karena dia tidak ketemu dengan Nabi. Nama orang itu adalah Fudail bin Iyad. Kalau di Imam Syafi'i, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kalau dia berdoa, penguasa manapun takut sekali. Karena doanya itu pasti diijabah. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ada Fudail bin Iyad. Kalau dia berdoa, raja manapun takut. Kenapa? Kalau dia berdoa itu selalu Allah kabul. Datang orang ini kepada Fudail bin Iyad. Ya Syekh, aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu dan aku minta nasihat darimu. Apa itu? Nabi pernah berkata, Al-umru min ummati baina sittin wa sab'in. Rata-rata usia umatku 60-70. Betul kata Fudail. Umurku sekarang 68 tahun. 2 tahun jelang masa-masa berakhir umat Nabi. Sementara jika umur itu dijadikan standar, lebih dari 70%, 3/4 hidupku ini penuh dengan dosa. Rasa-rasanya baru kemarin saja aku kembali lagi kepada Allah. Sementara umurku sudah 68 tahun. Apa nasihat untukku darimu? Kata Fudail bin Iyad, Barakallahu fik, semoga Allah memberkaimu. Cuman satu nasihatku. Gunakan sebaik-baiknya sisa umur yang Allah berikan padamu dengan apa? Kasratul hasanat, memperbanyak kebaikan. Tapi umurku di belakang ini gimana? Kata Fudail bin Iyad, dalam Islam amal tidak tergantung pada sebelumnya. Wa innamal a'mal bi khawatimiha. Karena amal itu tergantung pada penutupnya. Kalau penutup umur ini kau banyak kebaikan, dalam Islam, Quran, surat Hud, surat 11, ayat 114. Ini ayat paling indah disukai oleh umat Islam. Kenapa? Quran, surat Hud, surat 11, ayat 114. Sudah mau dekat surat Ar-Ra'd, surat Yusuf. Ya, satu lembar lagi surat Yusuf. Surat Hud, ayat 114. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang yang selalu mengingat Allah. Jadi dalam Islam, ketika orang itu berbuat baik, apa kata Allah? Innal hasanat, perbuatan-perbuatan baik itu yudhibus sayyiat, menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi walaupun kita, masa lalu kita tanda petik, Masya Allah banyak catatan, kalau akhir hidup kita ditutup dengan kebaikan, mungkin hanya 2 tahun Ustadz, mungkin hanya setahun, nggak ada masalah. Kata Fudail bin Iyad,
banyaklah kau berbuat baik di sisa umurmu. Karena semua perbuatan baik dalam Islam bukan cuma tercatat pahala, tapi semua perbuatan baik dalam Islam sekaligus yudhibus sayyiat. Dia bakal menghapus semua keburukan kita di masa lalu. Bahkan kalau kau datang kepada Allah dengan apa? Perasaan ingin kembali kepada Allah, namanya taubat. Dengan dasar keimanan. Dan kau tunjukkan amal-amal solehmu, apa yang Allah balas? Ini lebih indah lagi ayatnya. Sekiranya kita tahu ayat ini, share ke non-muslim. Karena boleh jadi ini pintu mereka masuk Islam. Quran surat 25. Nama suratnya Al-Furqan. Ayat 70-71. Surat ke-25, ayat 70-71. Masya Allah. Indah sekali ayat ini. Mangga. Bismillah. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Illa man taba, kecuali orang yang mau taubat, sadar. Wa amana, dan memang dasarnya dia beriman. Wa amila amalan soleha, dan ditunjukkan bukan cuma sadar, bukan cuma ngaku beriman, tapi dia punya progres. Apa itu? Amal-amal soleh. Dia mulai bersabar dengan keluarga, dia mulai berbuat baik pada kerabat, dia mulai berbuat baik dengan tetangga, dia mulai datang ke masjid, dia mulai ikut membantu anak yatim, dia juga memperhatikan wanita-wanita tua-tua kasihan hidupnya yang ditinggalkan oleh keluarganya. Jika dia bertaubat, sadar, beriman, dan beramal soleh, kalau tadi di Hud cuma dihapus, sekarang lebih tinggi lagi. Seluruh keburukannya Allah tukar, yubaddil. Ya, kalau badala yubaddil itu berarti seluruhnya. Ditukar Allah. Keburukan 10 tahun, keburukan 20 tahun, ditukar Allah jadi kebaikan. Allah. Gara-gara ayat ini turun, Umar bin Khattab mengangkat kepalanya ketika ketemu sahabat yang lain. Kok bisa Ustaz? Karena dia itu mu'alaf. Telat masuk Islamnya. Dia menyiksa budaknya Abu Bakar. Dia menyiksa budaknya Utsman. Dia tahu bagaimana. Makanya Umar kadang-kadang menangis dia sendirian. Awal-awal dia berwudu, air wudu dengan air matanya bercurah bersamaan. Gitu. Kata Utsman, ya Umar, limadha tabki? Kenapa kau menangis? Bukankah kau laki-laki kuat? Betul aku laki-laki kuat. Tapi kalau aku ingat tanganku ini, apa bisa air wudhu ini ya, membersihkan dosa-dosaku dengan tanganku? Karena tangannya pernah mengubur hidup-hidup anak perempuan. Jadi kalau kita lihat, seperti itulah. Makanya ayat ini indah sekali. Illa man taba, kecuali orang yang mau taubat. Maka jangan vonis orang. Beri dia kesempatan taubat. Setiap orang punya hak untuk bertaubat. Setiap orang punya hak untuk memperbaiki diri. Makanya ibu kalau marah suami itu bukan marah suami, tapi marah keburukannya. Dan ibu harus dorong suami. Mas, walaupun aku marah, aku percaya padamu. Kau bisa memperbaiki diri. Masya Allah. Kalau perlu katakan pada suami, jangan pernah bersandar pada keterbatasan, tapi teruslah besarkan harapan. Mantap. Status tanggal 30 Agustus maghrib di klaster. Nah, gitu. Nah. Jadi teman-teman sekalian, kadang-kadang kita dua ya, kadang memvonis diri, kadang juga memvonis orang lain. Ya. Apa itu? Sifat pengampun Allah, Ghafur, sifat sayangnya Allah, Rahim, itu lebih besar dari dosa manusia, bahkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ayo, jangan biarkan orang itu merasa tidak lagi berarti. Makanya kan saya tidak begitu setuju itu. Ada bapak-bapak senang dengan lagu-lagu tua-tua itu. Tetangga saya orang Medan.
Bayangkan pagi-pagi jam 7 dia udah putar itu. Saya nggak tahu siapa yang nyanyi. Tapi saya sampai hafal karena di dinding saya itu. Ini. Bayangkan jam 7 pagi udah putar dia. Hilang harapanku. Allah. Hilang harapanku. Aduh, bahaya saya bilang ini. Terpaksa dadar telur saya bawa taruh di tempat bagus, datang. Kasih tadi. Matiin dulu itu. Dadar. Ustaz. Masya Allah. Setelah sekian lama baru saya sadar. Istrinya udah lama meninggal. Tapi anaknya jarang nengok dia. Maka kalau saya pulang, ada sedikit. Kue pung. Masya Allah Ustaz. Nah, gitu aja. Sebentar. Hati-hati kalau masih punya orang tua. Nggak begitu jauh-jauh amat. Jangan tunggu lebaran baru kau tengok. Kalau cuma sini Bekasi, Ciputat, bahkan Semarang. Semarang tuh sekali cas 518 km mobil listrik sampai Semarang. Gitu. Asal jangan kau mampir-mampir. Gitu. Gitu. Kalau kau tinggal di sini, orang tua mau di Cibubur, pulanglah dari Jakarta, mampir beli mie ayam Pak Haji siapa itu. Kau tahu itu ibumu suka, tahu, mutar sampai situ. Mutar, Bu, aku depan loh, Bu. Nah, Bu, ini mie ayam Pak Haji. Masya Allah, mak belum makan. Bahagia itu sederhana. Ya, jadi nomor 1, kuatkan keyakinan. Ya, kuatkan keyakinan. Kalau bahasa saya, ingat ayat ini. Sampai mati jangan kau lupa ayat ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Tuhanmu tidak pernah membencimu. 2. Nah, ini penting. Apa yang membuat para nabi dan sahabat tidak menyerah? Mereka tidak pernah berhenti belajar. Ya, habis maghrib duduklah. Ya, minimal ikut taklim. Memang sekarang kalau suruh baca agak lemot kita. Gitu. Apalagi baca di kitab-kitab begini nih. Padahal kita lupa agama ini bukan dimulai dari sholat apalagi perang, tapi dimulai dari ikra, baca. Literasi kita harus nambah. Handphone ini nomor 1 informasi. Ulama siapa yang hari ini tidak bisa kita akses? Ustadz berbahasa Arab, berbahasa Prancis, sekarang gampang. Rekam, masukin Google Translate. Ketahuan apa yang dia ceramahkan. Penting, buku-buku baru langganan. Karena kalau kita tidak punya informasi, tidak tambah pengetahuan, fakiru syai'la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak mungkin memberi. Ustadz, memang kalau belajar itu buat apa? Apa itu? Buat apa belajar? Supaya tambah pemahaman kita. Ya. Salah satu problem terbesar kenapa orang mudah menyerah, pundung, ngambek, merajuk, karena dia tidak bisa memahami orang lain. Kata orang Arab, fahmus su'al nisful jawab. Fahmus su'al nisful jawab. Memahami sebuah persoalan sudah separuh daripada jawaban. Begitu. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari, setiap kitab yang dia tulis, selalu ada madhal. Apa itu madhal? Pengantar. Coba lihat kitab Sahih Bukhari. Lihat kitab Adabul Mufrad. Ya. Itu selalu ada mukaddimah. Al-fahmu qabla al-qaul wal fi'l. Pemahaman harus selalu didahulukan sebelum kau bicara, komen, apalagi kau bertindak. Harus. Orang itu akan mudah menyerah kalau dia tidak punya info, pengetahuan, apalagi punya pemahaman. Doa kita tuh sederhana. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Gak ada doa tambah rizki, gak ada. Kita minta kepada Allah, Allahumma rzuqna rizkan wasi'an. Kita minta rizki itu diluaskan. Bukan tambah rizki, rizkinya diluaskan. Ya, tapi kalau tambahlah ilmu. Kalau minta rizki yang paling utama, pemahaman.
Semua suami istri yang suka berantem karena gagal paham. Suami istri itu kan rumusnya TST. Tahu sama tahu. Ku tahu apa yang kau mau. Kau tahu apa yang ku mau. Bang, mau dibikinin sambal enggak? Bikinin dong, biar lebih terasa hubungan kita. Jadi penting itu membuat kita saling memahami. Di masjid ini ada yang takbirnya Allahu Akbar. Ada yang takbirnya Allahu Akbar. Ada yang tahiyatnya Asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang tahiyatnya Asyhadu an la ilaha illallah. Ini akan jadi berantem kalau kita tidak saling memahami. Penting bagi kita. Oh, dia pakai dalil itu. Sudah. Nggak usah dikorek-korek. Kenapa? Ada dalilnya. Kenapa istri saya tidak suka begini? Saya termasuk orang yang berusaha menghafal apa yang tidak disukai oleh istri saya. Saya kalau di rumah, kata istri, ayah, ayo keluar. Saya dah hafal. Kalau keluar tuh pakai motor, dia bonceng. Jadi saya bawa tuh. Dan saya hafal jalan mana yang tidak boleh dilewati. Kenapa? Dia tidak suka lewat situ. Pernah satu jalan saya tidak bisa lewati. Ayah, jangan lewat lagi jalan ini. Saya lewat lagi sendiri. Apa yang dia nggak suka? Oh, banyak ibu-ibu muda di situ. Kalau dia tidak suka, jangan kalian bikin ulang-ulang. Hormatilah perasaan dia. Karena wanita itu besar dengan rasa. Begitu. Jadi kalau kita dengan dia, hindari jalan itu. Dia tidak suka lewat situ. Begitu. Ya. Jadi, teman-teman sekalian, agar tidak mudah menyerah, lebih mudah memahami. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita satu bab yang tidak boleh kita kurang pemahaman, yaitu bab tentang La ilaha illallah. Quran surat 47 ayat 19. Muhammad nama suratnya. Surat ke-47 ayat 19. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang mukmin, orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Di Quran salah satu perintah Allah yang paling utama, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kadang-kadang majelis-majelis itu jarang sekali membahas apa itu la ilaha. Padahal salah satu perintah Allah dalam agama, ketahuilah ya Muhammad, pahamilah bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Tidak ada yang kita rindu kecuali Allah. Tidak ada yang kita takuti kecuali Allah. Tidak ada yang kita patuhi kecuali Allah. Tidak ada yang kita taati kecuali Allah. Nah, kalimat la ilaha illallah ini nggak mudah. Lu belajar. Makin pemahaman, makin adem kita. Justru orang yang mudah menyerah itu karena dia tidak punya pemahaman. Al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Dia menerangi kehidupan. Makanya kalau pagi-pagi suami nanya sama ibu, "Mah, sarapannya apa?" "Ah, tahu gelap." Ah, itu berarti ada ilmu itu. Pagi-pagi aja udah gelap, gimana kalau malam? Maka teman-teman sekalian, jangan tinggalkan. Spirit tetap belajar. Soal kita hafal, soal itu langit yang menentukan. Yang penting semangat. Kayak bapak-bapak mau menghafal juz 30. Nggak usah target. Hafal saja. Hafal saja. Karena memang menghafal di hari tua, memang begitu kendalanya. An-Naba hafal, An-Nazi'at lewat. Hafal An-Nazi'at, Abasa loncat. Ya, Masya Allah. Kadang-kadang wal asri pindah ke waktu ini. Innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun. Masya Allah. Loncat, Masya Allah. Berapa surat tuh? Ya. Jadi teman-teman sekalian, memang yang Allah nggak lihat hasil. Allah lihat semangat kamu. Tetaplah belajar. Karena orang yang tetap belajar itu tidak akan pikun. Kata Al-Ghazali,
Obat pikun yang paling utama adalah ketika kau masih qiraah, baca, wal kitabah, nulis. Saya ngisi pengajian di situ, Masjid Raya Cibubur Country. 80% pesertanya nini. Anehnya semuanya bawa meja kecil, bawa buku catat. Ustaz tadi apa tuh? Coba diulang. Masya Allah. Saya samperin. Mak, ini serius nyata. Serius Ustaz. Kapan dibaca? Enggak. Lah, Allah. Tapi kalau kita sebut, dia tulis, kata dia, Ustaz, memang saya nggak perlu baca. Tapi kalau Ustaz nanya, saya bisa jawab. Kata, memang betul dulu waktu saya belajar. Ada seorang Ustaz, saya tidak sebut namanya ya. Itu dia mau saya selama hidup dengan dia. Karena saya numpang dengan dia. Kalau mau belajar dengan guru itu numpang hidup dengan dia. Itu dia nggak mau lihat saya. Mau pegang handuk, pegang ember, pegang apa. Kitab harus di tangan. Kecuali masuk kamar mandi, baru saya taruh di tempatnya. Kalau ketemu dia nggak pegang kitab, udah pulang aja antum. Masya Allah. Jadi dia pingin saya tiap hari baca terus. Dia bilang gak usah dihafal, baca aja. Ternyata setelah 10 tahun, Pak. Apa yang pernah kita baca itu, Pak? Tersimpan filenya itu. Masya Allah. Jadi waktu saya diuji sama dia, coba sebutkan pendapat ini. Kaget saya bisa jawab. Antum hafal nggak? Enggak. Tapi kenapa antum bisa jawab? Itu yang disebut al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Masya Allah. Cuma syaratnya supaya bisa hafal, kurangi dosa. Gitu. Nah, dosa laki-laki itu nomor 1. Ya sudahlah. Ma taraktu fitnah asyaddu lirrajuli. Tidaklah aku tinggalkan cobaan yang lebih dahsyat daripada kepada laki-laki kecuali wanita. Yang kadang-kadang kita ini ibadah oke apa, tapi kalau udah wanita kadang-kadang laki-laki itu kalau kata siapa penyair Melayu tuh, kerlingan mata seorang wanita bisa menggoyangkan keyakinan seorang pria. Masya Allah. Berubah itu. Abang, aduh, Masya Allah. Padahal kita bukan orang Medan, dia panggil abang. Masya Allah. Jadi hati-hatilah ya. Jadi teman-teman, yang kedua tetap semangat belajar. Nggak boleh pensiun belajar. Kerja ada pensiunnya. Apa-apa ada pensiun. Ustaz, saya tidak lagi bola. Kenapa pensiun? Kenapa lutut ini ada masalah? Boleh. Tapi belajar nggak ada alasan. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang membuat kita tetap menyerah? Tidak mudah menyerah? Kata Nabi, perhatikan siapa temanmu. Duduk dengan orang yang punya spirit hidup. Saya pernah berkunjung ke seseorang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggak komen dia, nggak suruh masuk. Saya diam aja. Boleh saya masuk. Begitu aja dia. Masya Allah. Gimana Ji? Sehat? Diam aja. Saya pikir ini orang tasawuf ini. Cuma diam zikir aja. Setelah ngomong, ternyata dia udah putus harapan. Ustaz, kenapa banyak-banyak nanya? Hidupku nggak berapa lama lagi. Baru saya tahu dokter udah vonis. Cancer, stadium 4. Saya bilang itu cuma teori dokter. Mati di tangan Allah. Besok hari kiamat, di tanganmu ada benih, kata Nabi. Tanam itu benih. Gak usah dengar pengumuman hari kiamat. Begitu. Tetap semangat. Dan kadang-kadang teman duduk itu penting. Ya, teman duduk itu penting. Kita ini suka berubah karena teman. Betul. Almar'u ma'adini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Falyangdur ahadukum, maka perhatikanlah oleh kalian. Man yukhalil, dengan siapa kamu berkawan. Teman berkawan itu pengaruh. Pengaruh banget. Pengaruh. Saya kalau pulang kampung tuh, masih ketemu teman-teman kecil itu.
Ustaz Yasir, alhamdulillah. Ada rizki antum pulang lagi. Duduklah sini katanya. Mereka coba saya. Ustaz, udah lama kan? Ya, cobalah tuak nih. Ini tuak manis katanya. Allahu Akbar. Saya tahu nih perangkap. Gitu. Saya bilang, kau udah lama berkawan sama saya. Mana mungkin saya minum tuak tuh. Walaupun itu tuak manis. Menurutmu tuak manis. Gitu. Kau tahu kan? Iyalah Ustaz. Maafinlah Ustaz. Inilah hadiah. Saya nggak bawa baju apa. Saya bawa apa? Kopi. Bogor itu apa namanya? Liong. Cium tangan bolak-balik mereka. Karena kopi sana itu kalau mereka udah kopi liong, udah nggak ada rasanya kopi yang lain. Masya Allah. Padahal kopi liong kita itu kan sudah paket ya. Manis pula itu. Kata mereka ini cocok benar Ustaz. Alhamdulillah. Kita belilah sepak itu. Yang sudah ada satu kali tungka, ada ini. Nah ini nggak ada kopinya. Masya Allah. Padahal di sini banyak pencinta kopi ya. Masya Allah. Oh ada Masya Allah. Jadi teman-teman, jangan salah pilih teman duduk. Karena teman duduk itu Masya Allah. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau punya kawan lebih baik darimu, lebih sabar darimu, lebih soleh darimu, lebih perhatian, jangan tinggalkan kawan begitu. Kata murid-muridnya, ya Syekh, kenapa kami tidak boleh meninggalkan teman yang lebih baik? Karena kalau dia lebih dulu dapat rahmat dari Allah, dia lebih dulu dapat ampunan dari Allah, lebih dulu masuk surga, dia akan berdiri di pintu surga. Lalu Allah bertanya, bukan karena Allah nggak tahu, sengaja Allah biarkan dia berbicara. Ada apa denganmu? Aina fulan, aina fulan, aina fulan. Dia berdiri dan menyebut nama-nama orang-orang itu. Kata Allah, siapa mereka? Dulu pernah ngaji bareng ya Allah. Pernah berjuang bareng ya Allah. Pernah susah bareng ya Allah. Kata Allah, kau kenal mereka? Kenal ya Allah. Jemput mereka, bawa masuk ke dalam surga bersama denganmu. Teman itu luar biasa. Itu yang membuat kita tidak mudah menyerah. Kalau ada kawan tuh kita tidak merasa sendirian. Ya, karena tidak ada yang lebih berbahaya ketika orang sudah mulai merasa sendirian. Itu bahaya. Sandal jepit aja ada pasangan. Kok kamu sendirian? Hati-hati. Depan tuh ada ATM. ATM ada tulisan ATM bersama. Kau sama siapa? Jangan suka sendirian. Satu-satunya hewan yang tidak pernah dibawa ke sirkus, serigala. Singa, harimau, wow di hutan. Tapi kalau sudah masuk sirkus, nggak ada yang takut. Serigala satu-satunya hewan yang tidak pernah ikut sirkus. Karena dia binatang puas sejati. Dia tidak pernah mencari wanita kecuali serigala yang dipilihkan oleh ibu. Bahkan dia memilih pasangan yang dipilihkan oleh ibunya. Wah luar biasa. Kok saya bisa tahu? Ada buku judulnya apa ini apa itu. Dulu belum ada Google. Tahun 80 berapa? 89, 88. Harganya 8 juta. Setebal begini bukunya. Kenapa Ustadz punya buku itu? Karena supaya bisa, kalau punya anak, bisa jawab pertanyaan anak-anak. Kadang bapak-bapak kalau ditanya, udah gitu sono, Masya Allah. Ayah itu cecak, kok gak jatuh ya? Ya memang udah begitu, lu nanya-nanya apaan sih? Agak on dikit ini ya, Masya Allah. Makanya baca. Apa ini, apa itu. Baru sekarang sudah ada Google. Serigala itu hanya bisa menerkam domba lemah kalau domba itu keluar dari kawanannya. Bukan berarti serigala nggak bisa mengoyak kelompok domba, tapi begitu dia menghargai kekompakan hewan. Tapi ketika ada satu yang menyendiri, habis sudah. Maka jangan suka menyendiri. Setan hanya menggelincirkan seseorang ketika dia suka sendirian. Al-jama'atu rahmah, berkumpul berjamaah. Sekeruh-keruhnya hidup berjamaah masih lebih baik daripada hidup sebening-beningnya hidup sendirian. Masya Allah. Memang kadang berjamaah itu banyak yang keluar dari grup. Ah, bosan ribut melulu. Nggak boleh begitu. Nikmatilah itu. Ya, karena sekeruh-keruhnya hidup berjamaah
masih lebih baik daripada sebening-beningnya hidup sendirian. Nggak enak. Makan aja sendirian, nggak enak. Udah gitu makannya pedak lagi. Lah, udah asin, tulang lagi. Tapi kalau berjamaah, walaupun cuma kebuli, Masya Allah. Enak, Masya Allah. Makanya berjamaah, Masya Allah. Ya, al-jama'atu rahmah. Jamaah itu mendatangkan rahmah. Al-firqah, berpecah-pecah itu, azabun. Makanya coba lihat, ketika negeri ini nggak bisa bersatu, nggak bisa menjaga kekompakan, yang korban halte Trans Jakarta. Saya ngeri banget tuh kalau sampai MRT mereka turun. Waduh, mau lari kemana itu di dalam terowongan begitu tuh? Insya Allah. Semoga saja semua bisa menahan diri. Insya Allah. Ya, begitu. Baik, sudah datang waktu Isya. Kita break dulu sholat Isya. Selesai sholat Isya baru tanya jawab. Dan jangan lupa, tadi ada kopi. Oke, siap gitu ya. Baik, ada Ustaz, silakan di ini ngajat. Kita tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Allahu Akbar. Insyaallah. Lapan.